Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri, yaitu part kelima atau bagian kelima dari kelanjutan cerita tentang teluh yang menyerang para karyawan ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun, untuk kalian yang perlu subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Raja mengemudikan mobil milik Roshid dan mengikuti petunjuk yang Siva dapatkan melalui firasatnya. Siva mendapat firasat itu setelah bertarung dengan makhluk tidak berkulit tadi, sehingga kini mereka bisa dengan mudah menemukan di mana keberadaan si pengirim teluh beling tersebut. "Kamera sudah aktif, Mika?" tanya Siva melalui earbuds yang terpasang di telinganya dan telinga Raja. "Alhamdulillah sudah, Sif. Sekarang kami bisa memantau dari sini dengan jelas," jawab Mika. "Oke, sebentar lagi kami akan sampai ke tempat si pengirim teluh beling itu berada. Tolong pastikan ya, untuk tetap tidak ada yang keluar dari kantor itu selama kami menghadapi si pengirim teluh nanti," pinta Siva. "Iya, insya Allah kami akan berusaha untuk menahan semua orang di dalam kantor. Oh iya, apakah anak buah Pak Faisal ada yang ikut dengan kalian saat ini?" tanya Mika. "Ya, ada beberapa orang yang ikut. Mereka menggunakan mobil yang berbeda dengan kami berdua. Mobil mereka ada tepat di belakang mobil yang aku kemudikan." Mobil itu kini berbelok saat Siva kembali memberi arahan kepada Raja. Mobil polisi di belakang juga ikut berbelok, karena mereka tidak boleh kehilangan jejak mobil yang dibawa oleh Raja. "Apa yang akan pertama kali kita lakukan ya saat tiba di tempat si pengirim teluh beling itu?" tanya Raja. "Kita harus arahkan para polisi terlebih dahulu agar tidak langsung mendekat. Kalau mereka maju lebih dulu daripada kita, maka akan ada risiko yang bisa saja terjadi tanpa kita duga," jawab Siva. Saat akhirnya ketika mobil itu berhenti tepat di depan sebuah rumah yang lokasinya cukup terpencil dari rumah-rumah penduduk lainnya, Raja pun yang segera memperingatkan para polisi yang ikut untuk menahan diri mereka di balik mobil-mobil yang mereka bawa. Kedatangan mereka tampaknya sudah ditunggu oleh makhluk-makhluk tidak berkulit lainnya yang sama persis dengan makhluk di kantor milik Rian tadi. Jumlah mereka sangatlah banyak, dan hal itu jelas membuat Raja ataupun Siva harus bertindak lebih waspada. "Kami tidak melihat ada apapun di depan rumah itu, Mas," ujar salah satu polisi. "Bapak memang melihat tidak ada siapa-siapa di sana, tapi yang kami berdua lihat jelas berbeda, Pak. Kalau Bapak memaksa ke sana sekarang, maka kami tidak akan bisa menjamin keselamatan Bapak dan semua anggota Bapak yang lain," jelas Raja berusaha meyakinkan para polisi itu. "Baik kalau begitu, seperti yang sudah-sudah, kami akan menunggu saja di sini sampai Mbak Siva memberi aba-aba untuk kami agar bisa menangkap tersangkanya." Raja pun menganggukkan kepalanya setelah para polisi itu mengambil keputusan. Ia baru saja akan mendekat pada Siva saat tubuh Siva mendadak melayang dan terdorong ke belakang hingga membentur ke arah mobil milik Roshid. "Wah, Siva!" teriak Raja dan berusaha untuk mendekat, meski kini langkahnya dihalangi oleh beberapa makhluk tidak berkulit yang lain. "Astagfirullahaladzim, itu dia kenapa Pak Jafar?" tanya salah seorang anggota polisi, karena baru pertama kali ikut dalam kerjasama kasus tidak masuk akal yang mereka tangani ini. "Ada makhluk halus yang menyerang wanita itu. Kita tidak bisa melihat, tapi mereka berdua bisa. Maka dari itu, kita diminta untuk tidak ikut mendekat ke sana sebelum keadaan dipastikan aman," jelas polisi bernama Jafar yang sudah 6 kali ikut dalam kerjasama kasus tidak masuk akal tersebut. Siva saat ini sedang dicekik oleh makhluk tidak berkulit itu, sementara langkah Raja benar-benar dihalangi sehingga tidak bisa mendekat kepada Siva. Hal itu jelas membuat Raja menyesal karena sempat memisahkan diri dari Siva. Padahal dirinya sudah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan wanita itu sendirian saat sedang bekerja.
Siva tampak berusaha membuka tutup botol yang berhasil digenggamnya itu dari balik kaca mobil yang terbuka. Wanita itu segera berusaha akan menyiram ke arah makhluk tidak berkulit yang sedang mencekiknya. Bismillahirrahmanirrahim, teriak Siva sangat keras. Biur! Makhluk tidak berkulit itu mendadak merasa terbakar ketika akhirnya melepaskan cekikan dari leher Siva. Siva tampak terbatuk-batuk di atas jalan selama beberapa saat. Raja melihat betapa kerasnya Siva berupaya untuk melawan. Hal itu jelas membuatnya memusatkan pikiran untuk ikut membuat perlawanan terhadap makhluk-makhluk tidak berkulit yang sedang mengelilinginya. Makhluk-makhluk tidak berkulit yang mengelilinginya segera berlarian ke sembarangan arah setelah Raja membaca doa barusan. Hal itu segera dimanfaatkan Raja untuk segera meraih tubuh Siva dan dibantunya agar bisa berdiri. Bawa air yang ada di dalam mobil, Jak. Mereka akan terus berupaya menyerang kita dengan agresif sekarang, karena si pengirim teluh bening itu meminta untuk dilindungi oleh makhluk-makhluk itu, ujar Siva, masih berupaya untuk bernafas dengan benar. Kamu gak apa-apa kan, Sif? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Raja, tampak benar-benar khawatir. Siva pun berupaya tersenyum meski hanya sesaat. Iya, Jak, aku baik-baik saja kok. Ya udah, ayo cepat. Kita harus menaklukkan semua makhluk-makhluk tidak berkulit itu agar bisa masuk ke dalam rumah yang kita tuju. Raja pun segera mengambil 2 botol air lainnya yang masih utuh. Lalu kemudian dia memberikan salah satunya kepada Siva. Hati-hati Siva, Raja, kami di sini mengharapkan kalian kembali dengan selamat. Jadi tetap berhati-hati ya, bagaimanapun caranya, ujar Roshid. Insya Allah, kami akan kembali dalam keadaan baik-baik saja. Tolong pastikan keadaan di sana juga harus kondusif sampai kami selesai bertugas di sini, balas Siva dengan cepat. Iya, insya Allah kami akan menjaga situasi di sini hingga kalian selesai bertugas di sana, sahut Mika. Raja, jangan jauh-jauh dari Siva, tolong. Pinta Hani sama kalutnya seperti Roshid. Iya, Han, aku nggak akan jauh-jauh lagi dari Siva. Maaf soal yang tadi. Karena aku harus memperingatkan para polisi agar tidak memaksa mendekat, tanggap Raja. Siva dan juga Raja pun kini kembali mencoba melangkah ke arah rumah yang ditempati oleh si pengirim teluh. Meskipun makhluk-makhluk tidak berkulit tadi masih menjaga ketat bagian depan rumah itu. Mereka berdua tidak akan menyerah begitu saja, hanya karena makhluk-makhluk itu kini menyerang secara agresif. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menembus pertahanan tersebut. Hanya ada satu cara yang bisa kita gunakan saat ini. Insya Allah, cara tersebut akan membuat semua makhluk tidak berkulit itu benar-benar menghilang dari tempat ini, bisik Siva. Katakan Sif, bagaimana caranya? Pinta Raja. Roshid melepaskan earbuds dari telinganya, lalu menatap ke arah Tari. Ya Allah, jantungku benar-benar hampir berhenti barusan Tar. Aku pikir akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap Siva di luar sana, ungkap Roshid seraya menggenggam kedua tangan Tari yang juga masih tetap berdiri dengan gemetar di sisi pria itu. Hani tampak terduduk lemas di samping meja tempat Mika meletakkan laptopnya. Wanita itu langsung menyandarkan kepalanya pada salah satu kaki meja tersebut demi melepaskan rasa kaget yang menyergapnya secara mendadak barusan. Rian terus memperhatikan Hani dan diam-diam merasa cemas dengan kondisi wanita itu. Aku gak pernah berpikir kalau Siva bisa terkena serangan seperti barusan dari makhluk tak kasat mata yang sudah biasa dia lihat. Aku pikir hanya orang-orang seperti aku saja yang bisa terkena serangan dari makhluk itu, karena aku tidak bisa melihat sosoknya. Aku benar-benar enggak menyangka akan melihat Siva sekarang. Aku benar-benar kaget, ungkap Hani. Hani bicara seraya memegangi dada kirinya untuk menenteramkan debaran jantung yang masih begitu keras berpacu. Rian mendekat pada Hani dan menyodorkan sebotol air mineral agar wanita itu bisa minum untuk melegakan rasa kagetnya. Mika melirik sekilas ke arah dua sejoli tersebut dan hanya diam meski sedang menerka-nerka sesuatu. Tari memutuskan memeluk Roshid erat-erat.
Wanita itu tampak berusaha mengembalikan keseimbangan dirinya dan juga suaminya pada saat bersamaan. Siva adalah sosok paling penting bagi mereka berdua. Jadi sudah jelas mereka adalah yang paling takut jika terjadi sesuatu pada Siva saat mereka tidak ada di sisinya. Mungkin seharusnya tadi itu kita ikut dengan mereka berdua, ujar Tari. Kalau kita ikut, kondisi akan menjadi tidak stabil. Siva mungkin akan semakin rentan terkena serangan karena harus membagi pikirannya pada dua tempat berbeda, balas Roshid. Tetap memikirkan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Tapi andai kita ada di sana, Siva mungkin akan... Aku lebih baik pusing dan juga stres, saut Mika dengan cepat, sengaja memotong ucapan Tari. Semua mata kini menatap ke arah Mika setelah pria itu mendadak memperlihatkan sisi kesinisannya. Kalian sadar kan, kalau di antara kita berempat enggak ada yang indigo? Boro-boro mau mengingatkan Siva untuk waspada dari serangan makhluk itu. Lah, kita sendiri pun kan enggak bisa melihat keberadaan makhluknya. Jadi kalau kita ada di sana bersama Raja dan juga Siva, maka otomatis Siva atau Raja bahkan lebih pusing dan lebih stres karena harus mengamankan keberadaan kita agar tidak ikut diserang oleh makhluk peliharaan si pengirim telu beling itu. Coba kalian tuh kalau berandai-andai yang realistis lah sedikit. Jangan malah bikin aku naik darah saat mendengar andai-andainya kalian itu, omel Mika. Rian pun mendekat ke arah telinga Hani yang saat itu baru meneguk air mineralnya sebanyak 4 kali. Apakah dia sering mengomel begitu selama ini? Tanyanya. Ya kadang-kadang, jawab Hani. Mika pun dengan cepat menoleh ke arah Hani dan juga Rian. Jangan menggosipkan aku. Sana cepat urus para korban yang masih butuh diurus. Kalau Siva memberi aba-aba, maka kamu dan juga Tari akan berperan bersama untuk meruqyah mereka, titah Mika. Rian langsung mengangkat kedua tangannya. Kita berdua enggak menggosipkan kamu kok. Kita berdua barusan cuma melakukan studi kualitatif mengenai perilaku manusia menggunakan metode focus group discussion, jelasnya. Tari dan juga Roshid pun langsung menatap tidak percaya ke arah Rian yang diikuti oleh tatapan Hani dan Mika. Ya itu artinya sama saja dengan menggosip. Rian Januar, Allahu Akbar, pikiranmu itu kok bisa-bisanya berbelok ke judul skripsi anak kuliah jurusan sosiologi sih? Gemas Hani. Rian sebenarnya cukup kaget karena Hani mendadak menyebut namanya dengan lengkap tanpa sebutan Pak atau Bapak seperti yang sudah-sudah. Namun karena situasi yang sedang tidak kondusif, maka Rian ini memilih untuk cepat menutup mulutnya agar Hani bisa fokus untuk kembali bekerja dan melupakan rasa kemasnya barusan. Hanya Mika kini yang tersisa di tempat itu dan masih mengawasi Rian. Kamu suka sama Hani? Tanya Mika berbisik. Rian pun kini mengalihkan perhatiannya dari Hani yang mulai beranjak menjauh dan menatap Mika yang masih ada di sampingnya. Kalau ku jawab iya, apakah ada masalah? Tanya Rian ikut berbisik. Ya nggak ada masalah sih, jawab Mika apa adanya. Kamu sudah kasih tahu Hani soal rasa sukamu itu? Iya sudah kok, tadi aku bilang secara langsung kok di depan orangnya. Lalu jawaban Hani apa? Dia belum menjawab apa-apa saat aku bilang mau bertemu dengan kedua orang tuanya untuk melamar dia. Memangnya kenapa? Apakah orang tuanya sering mempertimbangkan banyak hal terhadap orang yang ingin mendekat pada Hani? Rian tampak penasaran. Mika pun tersenyum serba salah, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Gimana cara menjelaskannya ya? Seharusnya Hani sendiri yang menjelaskan hal ini sama kamu. Tapi aku ya tahu pasti kalau dia enggak akan bisa menjelaskannya dan akan memilih bungkam selamanya. Karena sebelum-sebelumnya juga begitu, sehingga dia sering memutuskan menjauhi pria yang ingin mencoba mengenalnya lebih dekat lagi, ujar Mika. Katakan saja, aku ingin mendengarnya meskipun itu adalah hal kurang baik untuk didengar, pinta Rian. Mika pun mengawasi keberadaan Hani dengan hati-hati sebelum memberitahu Rian yang sebenarnya. Jadi Hani itu sebenarnya sudah tidak punya orang tua. Dia ditinggal sendirian sejak memutuskan keluar dari panti asuhan tempatnya dibesarkan. Kalau ditanya apakah dia tahu siapa orang tua kandungnya, jawabannya jelas tidak tahu.
Maka dari itulah Hani tidak pernah berusaha membuka dirinya terhadap lawan jenis. Dia terlalu takut untuk menjelaskan mengenai asal-usulnya yang masih misteri. Jelas Mika sangat berhati-hati. Kalau Hani sendiri takut menceritakannya atau mengatakan yang sebenarnya, lalu kenapa kamu mau menceritakannya kepada aku sekarang? Sebelum-sebelumnya, kamu jelas tidak pernah menceritakan rahasia sahabatmu itu kepada pria yang ingin mencoba dekat dengannya, bukan? Tanya Rian lagi. Mika pun tersenyum. Ya, kamu benar. Sebelum-sebelumnya aku tidak pernah membuka rahasia Hani kepada pria yang ingin dekat dengannya. Tapi terhadap kamu, aku merasa kalau Hani tidak boleh berusaha menutup dirinya lagi kali ini. Anggap saja itu adalah keberuntungan untuk kamu. Karena tadi aku sempat mendengar niat baikmu yang ingin langsung melamarnya. Jawabnya tampak begitu santai. Mika, suara Raja terdengar jelas dan membuat kedua pria itu berbalik menatap ke arah laptop dengan kompak. Iya, Ja, ada apa, Ja? Tanya Mika membalas. Katakan pada yang lainnya ya, untuk bersiap meruqyah para korban. Siva sudah hampir berhasil menyingkirkan semua makhluk-makhluk yang menghalangi bagian depan rumah si pengirim telur beling itu. Jawab Raja. Oke, akan kukabari pada yang lainnya, tanggap Mika. Bagaimana ini, Nek? Kedua orang itu sudah menyingkirkan semua makhluk peliharaan nenek dan akan segera masuk ke rumah ini. Kamu tidak usah khawatir berlebihan gitu. Nenek akan menghadapi mereka seperti nenek menghadapi lawan-lawan yang pernah nenek hadapi. Kamu diam saja di sini, biar nenek yang akan keluar. Wanita itu pun akhirnya berjalan keluar dari ruangan yang selalu ia gunakan untuk melakukan ritual. Siva dan juga Raja kini sudah memberitahu para polisi untuk mengepung rumah itu, agar tidak ada satupun orang yang bisa melarikan diri. Wanita tua tadi baru saja tiba di bagian tengah rumah saat Siva dan juga Raja akhirnya masuk ke rumah tersebut melalui pintu depan yang berhasil didobrak. Kurang ajar, bentak wanita tua tersebut. Berani-beraninya kalian berdua ini masuk ke rumah seseorang tanpa izin. Untuk apa kami peduli jika kamu saja tidak peduli dengan nyawa orang-orang saat ini yang tengah kami coba untuk lindungi? Balas Siva tidak kalah garang. Rian tampak bisa mempercayai apa yang dilihatnya pada layar laptop milik Mika. Sosok wanita tua itu adalah orang yang tampaknya sangat Rian kenali. Kamu kenal dengan nenek-nenek itu? Tanya Hani. Iya, jawab Rian. Masih terlihat sangat syok tentunya. Maksudku, aku tidak benar-benar kenal dan hanya kenal sekilas. Dia itu nenek dari anaknya mantan asisten rumah tanggaku. Asisten rumah tanggaku itu tidak lagi bekerja di rumahku karena sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi bertemu dengan anaknya ataupun nenek itu. Sudah hampir 6 atau 7 tahun lalu meninggalnya asisten rumah tanggaku itu. Kamu tahu siapa nama anaknya? Hani mulai membuka-buka buku catatannya tadi. Enggak, aku nggak tahu. Bahkan wajahnya pun aku sudah tidak terlalu ingat. Wanita tua itu benar-benar terlihat marah besar sekarang, terutama setelah Siva membalas kata-katanya dengan garang. Keris yang cukup panjang di tangan wanita tua itu langsung diarahkan kepada Siva dan juga Raja. Siva dan Raja sendiri juga langsung mengeluarkan pedang cenawi milik mereka untuk menangkis serangan apapun yang akan mereka hadapi sebentar lagi. Jangan sombong wahai anak muda. Kalian berdua tidak akan bisa membuat telur beling yang aku kirimkan menjadi batal dalam sekejap mata. Aku mengirimkan telur beling itu untuk menyengsarakan Rian karena dia sudah berani menolak didekati oleh cucu kesayanganku. Rian jelas bisa mendengar ucapan wanita tua itu. Keningnya langsung mengernyit. Ia tampak berusaha mengingat cucu dari wanita tua yang sedang Siva dan Raja hadapi. Cucunya? Seingatku 6 atau 7 tahun lalu itu cucunya masih kecil loh. Cucunya masih SD dan entah kelas berapa saat itu. Dia mencoba mendekati aku. Yang mana orangnya? Heran Rian. Dia mulai benar-benar frustasi. Mungkin salah satu wanita yang paling agresif saat mendekati kamu. Mungkin kamu cuma ingat nama, tapi tidak ingat wajahnya seperti apa. Karena ya kamu juga tidak akan tertarik untuk memperhatikan saat dia memperkenalkan diri, pikir Hani. Iyalah jelas aku gak akan tertarik.
Mana mungkin aku bisa tertarik kalau wanita yang muncul di hadapanku adalah sosok yang agresif. Aku jelas langsung merasa jengah kalau ada wanita model begitu di depanku, dan aku selalu berusaha keras untuk menghindarinya. Jelas Rian agar Hani tidak berpikiran buruk tentangnya. Iya, aku paham. Aku kan hanya mencoba membantumu mengingat yang mana orangnya alias cucunya si nenek itu. Aku nggak menuduh kamu sombong atau angkuh saat diperkenalkan dengan seseorang. Kamu takut banget aku berpikiran buruk atau bagaimana? Tenangkan diri kamu dulu, baru kamu boleh melanjutkan melihat yang terjadi di rumah nenek itu, saran Hani. Enggak perlu Han, aku baik-baik saja kok, demi Allah. Balas Rian mencoba meyakinkan Hani. Tapi masalahnya saat ini kamu itu... Hei, kalian berdua kok malah ribut seperti Pak Sutri sih? Nikah dulu sana. Baru ribut betulan biar sah, saran Mika. Rosid dan juga Tari pun langsung berupaya menahan tawa mereka agar tidak lolos dari mulut masing-masing. Hani dan juga Rian pun tampak kaget dengan teguran dari Mika. Wajah mereka memerah sempurna ketika kembali menatap ke arah laptop dengan serius. Kamu itu penentu jodoh atau bagaimana sih? Kamu mau menggantikan peran Allah kepada setiap manusia yang Dia ciptakan? Kok cucumu ditolak bukannya disuruh memperbaiki sikap dan sifat, malah kamu bantu memberi teluh kepada yang menolak? Nenek macam apa kamu itu, ha? Heran Raja. Diam kamu. Terserah aku mau berbuat apa untuk cucuku. Dia itu cucuku. Jadi aku berhak memberikan apapun untuknya, termasuk memberikan teluh pada orang yang sudah menolaknya. Wanita tua itu pun langsung menyerang dengan keris miliknya. Keris itu melayang-layang sendiri dengan bantuan ilmu hitam yang digunakan oleh wanita tersebut. Siva dan juga Raja berupaya menangkis serangan keris itu dengan kemampuan mereka menggunakan pedang jenawi. Hahaha, kalian tidak akan menang melawan ilmuku. Kalian hanya anak kecil yang baru menetas kemarin sore. Jadi ya tidak mungkin menandingi ilmuku yang sudah tinggi, ejeknya. Siva pada kala itu berhasil menangkis serangan dan sekaligus mendorong keris milik wanita tua itu hingga tertancap pada bagian dinding rumah tersebut yang berbahan kayu. Hal itu tentu saja membuat wanita tua itu merasa terkejut selama beberapa saat akibat ilmu hitamnya yang berhasil dipatahkan dalam sekejap mata. Ilmumu sudah tinggi ya, tapi nyatanya ilmu milik Allah jelas jauh lebih tinggi daripada ilmu hitam yang kamu banggakan itu. Balas Siva benar-benar tidak merasa segan. Kurang ajar, kamu benar-benar kurang ajar. Wanita tua itu pun segera mengeluarkan salah satu ajian ilmu hitamnya dan berupaya menyerang ke arah Siva. Siva dengan cepat membentengi dirinya seperti biasa, lalu segera membalas serangan itu hingga membuat wanita tua itu terlempar ke arah belakang dengan sangat kerasnya. Nenek, teriakan wanita muda yang tidak lain adalah cucu dari wanita tua yang bertarung dengan Siva, membuat Siva dan juga Raja segera beralih menatap ke arah lantai 2 rumah itu. Wanita tua tadi mengalami muntah darah yang hebat, sementara wanita muda yang berteriak kini menuruni tangga menuju ke bawah dengan terburu-buru. Rian kini bisa melihat dengan jelas sosok wanita yang disebut-sebut sebagai cucu oleh wanita tua tadi. Ia pun langsung terlihat berekspresi sangat kaget ketika melihat sosoknya. Ah, ternyata dia adalah wanita yang bernama Vivi. Kamu benar Han, dia adalah salah satu wanita yang bersikap agresif ketika diperkenalkan padaku oleh salah satu seorang temanku itu, ujar Rian. Oh, jadi dia yang bernama Vivi. Oke, berarti sudah jelas bahwa teluh beling itu dikirimkan kepadamu memang karena ada yang mendendam akibat kamu tolak cintanya, tanggap Hani sesantai biasanya. Tanggapanmu cuma begitu saja Han? Emangnya tidak ada tanggapan lain? Tanya Rian. Mau kamu bagaimana? Kamu mau aku mendadak mencak-mencak, mengomel, lalu mengucapkan sumpah serapah untuk wanita bernama Vivi itu? Hani balik bertanya. Ya maksudku, nikah saja dulu baru berdebat. Aduh, aku capek dengar perdebatan Pak Sutri dari orang yang belum resmi jadi Pak Sutri. Omel Mika yang sukses membungkam Rian dan Hani dalam sekejap untuk kedua kalinya. Vivi meraih tubuh neneknya yang baru saja muntah darah setelah menerima serangan balik dari Siva.
Nek, nenek gak apa-apa kan nek? Ada yang sakit nek? Tanya Vivi seraya menangis. Siva tetap waspada keadaan. Meski saat itu Vivi tampak sangat ketakutan terjadi sesuatu pada neneknya. Ia tidak ingin lengah hanya karena musuhnya saat ini sedang terkapar di lantai. Ia sadar bahwa raja ada di sisinya dan harus ia jaga baik-baik. Naiklah ke atas, Jak. Cari tempat ritualnya dan siram menggunakan air yang kamu bawa. Patahkan telu belingnya menggunakan air itu dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu, bisik Siva. Ya, aku akan naik ke atas. Balas raja ikut berbisik seperti yang Siva lakukan. Raja pun segera berjalan mengendap-endap menuju ke lantai atas agar tidak diketahui oleh Vivi dan juga neneknya. Vivi sendiri tampak terus menangis di sisi neneknya. Ia gemetar saat melihat neneknya terkapar tidak berdaya di lantai. Mungkin Vivi tidak pernah menduga kalau neneknya yang selama ini tidak pernah dikalahkan oleh siapapun mendadak harus kalah hanya karena Siva membalas serangannya satu kali. Vivi mungkin selalu percaya bahwa ilmu neneknya sudah tinggi dan tidak tertandingi. Nek, tolong katakan sesuatu, Nek. Aku takut, Nek. Aku takut kalau nenek kenapa-napa, bisik Vivi. Wanita tua itu tampak ingin sekali membalas ucapan Vivi, namun sayang keadaannya sangat parah setelah menerima serangan balik dari Siva. Sehingga untuk bicara pun wanita tua itu tidak lagi melakukannya. Wanita tua itu kini hanya bisa menatap nanar seraya menunjuk-nunjuk ke arah Siva yang masih berdiri di tempatnya semula. Vivi pun menoleh ke arah Siva lalu menatap penuh amarah ke arah wanita itu. Kenapa? Kenapa kamu tega menyerang nenekku? Kamu seharusnya kan tidak ikut campur dengan urusan keluarga kami. Kamu tidak kenal kami, tapi kamu mendadak datang hanya untuk membuat nenekku menderita. Kamu tidak ada urusan dengan kami, sehingga harus menyerang nenekku seperti tadi. Vivi meluapkan amarahnya seraya menoleh ke arah Siva. Kamu bertanya kenapa? Heran Siva. Kamu benar-benar bertanya kenapa aku menyerang nenekmu? Serius itu yang kamu tanyakan? Menurutmu apa yang harus aku tanyakan padamu, ha? Dalam keadaan seperti ini, menurutmu apa yang harus aku tanyakan? Lihat keadaan nenekku, lihat pakai matamu, bentak Vivi. Siva pun menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat bagaimana sikap Vivi yang begitu kasar. Kamu sadar kan, kalau nenekmu adalah penyebab beberapa karyawan dan karyawati di kantor Pak Rian terkena telu beling yang dia kirimkan. Sekarang bukannya introspeksi diri dan memikirkan kesalahan kamu malah bertanya kenapa. Wah, di dunia ini ternyata banyak sekali manusia-manusia yang tidak tahu diri rupanya. Sudah jelas dirinya adalah penyebab satu masalah, tapi tidak bisa segera sadar diri, ujar Siva sedikit sarkastis. Vivi pun terdiam dan tidak melanjutkan luapan emosinya terhadap Siva. Ekspresi dan juga ucapan Siva jelas membuatnya teringat apa tujuannya meminta sang nenek untuk mengirimkan telu beling kepada orang-orang di sekitaran Rian. Nek, tolong aku Nek, aku saat ini sedang benar-benar merasa sakit hati kepada seseorang. Aku tidak bisa meluapkan bagaimana perbuatannya padaku. Aku dibuat malu olehnya di depan temanku Nek, ujar Vivi memohon. Kamu dibuat malu? Oleh siapa? Siapa manusia kurang ajar yang sudah berani membuat kamu malu di depan temanmu? Bilang pada nenek sekarang juga. Nenek akan berikan dia pelajaran kepada orang itu. Namanya Rian Nek, Rian Januar. Dia dulunya adalah anak majikan tempat ibu bekerja. Dulu dia orang yang baik Nek, makanya aku tidak menolak saat temanku menawari ingin memperkenalkan aku dengannya. Aku pikir dia pasti masih ingat siapa aku. Dia pasti akan mempertimbangkan untuk mengenalku lebih dekat setelah 7 tahun kami tidak bertemu. Setelah itu, ibu tidak lagi bekerja di rumahnya. Tapi aku salah Nek, aku salah besar tentang dia. Dia sudah berubah jauh dari yang dulu aku kenal Nek. Dia benar-benar berubah menjadi orang yang tidak punya hati, sehingga dengan tega menolak mengenalku lebih jauh dan bahkan enggan berbicara denganku. Dia bilang pada temanku bahwa aku terlalu posesif saat bertemu dengannya kemarin. Padahal aku sengaja bersikap ceria dan langsung bersikap akrab di hadapannya, karena dulu kami pernah saling mengenal. Tapi dia justru mengatakan bahwa aku terlalu agresif, hanya karena aku langsung merangkul lengannya dan bersandar di bahunya sebentar. Dia jahat sekali Nek, dia jahat sekali, ungkap Vivi.
Ah, kurang ajar. Berani-beraninya dia menolak kamu. Tunggu saja, nenek akan buat dia menderita di tengah-tengah rasa takut. Nenek akan buat dia meminta ampun sampai akhirnya nanti dia mati di dalam ketakutannya sendiri. Kilas ingatan tentang aduannya mengenai Rian kepada neneknya berhenti saat Ziva membuat gerakan secara mendadak. Wanita itu terlihat memasukkan pedang jenawi miliknya ke dalam sarung pedang tersebut agar aman. Vivi akhirnya kembali beradu tatap dengan Ziva setelah wanita itu selesai mengurus pedangnya. Katakan apa tujuanmu sebenarnya terhadap Pak Rian? Tanya Ziva. Jangan coba-coba menjawab bahwa kamu mendendam karena cinta sama Pak Rian, sehingga meminta nenekmu untuk mengirimkan telu beling itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kalau kamu benar-benar cinta sama Pak Rian, maka seharusnya kamu tidak akan pernah menyakitinya. Kamu tidak akan sanggup menyakiti Pak Rian kalau kamu benar-benar cinta kepadanya. Vivi pun menyeka air matanya dengan kasar, lalu memberanikan diri menatap ke arah Ziva. Ziva bisa melihat besarnya amarah yang ada di dalam diri wanita itu. Kedua mata Vivi tidak bisa berbohong, sehingga Ziva langsung bisa mengetahui bahwa wanita itulah yang menjadi sumber dari kiriman telu beling untuk menakut-nakuti Rian. Aku sakit hati padanya, seru Vivi tidak ingin menyembunyikan apapun. Dia menolak diperkenalkan kepadaku dan bahkan tidak mau melihat wajahku setelah menatap sekilas. Hanya sekilas dia menatapku, lalu setelah itu dia memutuskan untuk langsung pergi tanpa mengatakan apa-apa. Lalu keesokan harinya dia menjawab telepon dari temannya yang mencoba memperkenalkan kami. Dan pada saat ditanya pendapatnya mengenai pertemuan denganku, dia menjawab bahwa dia tidak ingin lagi bertemu denganku. Dia merasa tidak tertarik padaku karena aku terlalu agresif saat akan berkenalan dengannya. Saat temanku bertanya dari sudut pandang apa aku terlihat agresif, dia menjawab bahwa dia tidak suka saat aku langsung merangkul lengannya dan bersandar di bahunya ketika baru bertemu. Hanya karena hal itu dia menolakku. Dia tidak memberi kesempatan sama sekali padaku agar aku bisa memperbaiki sikapku yang mungkin tidak dia sukai. Menurut kamu bagaimana caranya aku tidak perlu merasa sakit hati jika jawaban dia seperti itu? Memangnya ada perkenalan dengan seseorang yang tidak memerlukan keagresifan? Lalu apakah harus diam-diam saja seperti orang bodoh atau orang culun saat berkenalan dengannya? Mungkin setidaknya kamu tidak perlu langsung merangkul lengan Pak Rian dan ditambah dengan bersandar di bahunya ketika kalian berdua pertama kali bertemu, jawab Ziva. Berjabat tangan ketika berkenalan dengan seseorang rasanya sudah cukup, tidak perlu sampai merangkul dan juga bersandar. Berjabat tangan jelas bukan tindakan yang berlebihan dan tidak menimbulkan berprasangka tidak baik tentang sikapmu yang belum Pak Rian ketahui. Langkah perkenalanmu itu jelas sudah salah besar, sehingga wajar kalau Pak Rian kemudian menolak untuk bertemu denganmu lagi dan menolak mengenalmu lebih jauh. Dia jelas butuh nama baiknya tetap terjaga selama belum menikah. Kamu tahu apa? Kamu tidak tahu apa-apa. Apa yang salah dengan merangkul lengannya dan bersandar sebentar di bahunya? Siapa yang akan dirugikan jika aku bersikap begitu? Raja bisa mendengar perdebatan itu dari lantai atas. Ia ingin sekali kembali turun ke bawah untuk membuat wanita itu diam, agar Ziva tidak perlu menghabiskan energinya. Namun sayang, ia sedang punya tugas lain yang lebih penting untuk dilakukan. Pak Rian yang akan dirugikan, nama baiknya akan tercoreng jika dia sampai terlihat duduk berdua dengan wanita yang begitu mudah merangkul lengannya dan bersandar di bahunya, padahal baru saja berkenalan. Jelas Pak Rian harus menghindari hal-hal seperti itu jika tidak ingin dicap buruk oleh calon istrinya, jika pada akhirnya dia menemukan wanita yang tepat. Tidak boleh ada hal yang bisa mencoreng nama baiknya agar dia tidak diragukan oleh wanita yang dia inginkan pada akhirnya kelak. Balas Ziva. Vivi jelas tidak bisa lagi mengatakan apa-apa saat Ziva membeberkan tentang pentingnya menjaga nama baik bagi seseorang. Wanita itu kembali menatap ke arah neneknya karena merasa sudah tidak perlu lagi bicara banyak kepada Ziva.
Aku berkenalan dengan calon suamiku dengan santai, seperti perkenalan pada orang baru pada umumnya. Aku tidak pernah menunjukkan sisi agresif saat pertama kali berada di hadapannya. Bahkan sampai saat ini pun rasanya masih seperti itu. Aku tidak pernah bersikap agresif terhadapnya. Lalu dengan sendirinya kami menjadi dekat karena pekerjaan dan juga karena sering menghabiskan waktu bersama-sama. Mungkin keadaan antara kamu dan juga Pak Rian akan berbeda kalau kamu tidak bersikap agresif saat pertama kali diperkenalkan dengannya. Setauku di dunia ini memang ada beberapa pria yang tidak suka pada wanita dengan sikap agresif. Iya, Pak Rian adalah salah satu yang tidak suka dengan wanita agresif itu. Dan kamu jelas sudah salah mengenai proses perkenalan kalian sejak awal, tutur Syifa. Vivi kini tampak berusaha tertawa ketika mendengar kalau Syifa justru memihak pada Rian setelah mendengar penjelasannya mengenai perkenalannya dengan pria itu. Di mana-mana wanita biasanya akan saling mendukung dengan wanita lainnya, bukan malah mendukung pria yang sikapnya seperti Rian. Vivi kembali meluapkan amarahnya. Ya tergantung, kalau wanita yang dihadapi adalah wanita seperti kamu, ya sebaiknya tidak usah didukung. Syarat mendukung seseorang itu ada banyak hal. Intinya, di dalam sebuah dukungan harus ada tujuan yang baik. Sementara kamu, mana bisa aku mau mendukung kamu? Pengertianmu soal penolakan Pak Rian saja sudah salah. Jalan yang kamu tempuh itu setelah ditolak oleh Pak Rian juga sudah sangat salah lagi. Lalu kamu berharap bahwa aku akan mendukungmu? Itu jelas tidak mungkin terjadi. Aku jelas lebih pro kepada Pak Rian. Aku setuju kalau dia tidak suka dan tidak mau menanggapi wanita yang bersikap agresif. Seperti kataku tadi itu, nama baik adalah hal yang penting untuk dijaga sebelum menikah. Polisi akhirnya meringkus Vivi dan memborgol tangannya. Wanita itu akan ditahan karena tersangkut sebagai penghasut atas kiriman teluh yang dilakukan oleh neneknya. Di lantai atas, Raja akhirnya menemukan ruangan yang digunakan untuk menjalani ritual teluh beling oleh wanita tua tadi. Setelah memeriksa beberapa kamar dan juga beberapa ruangan terbuka, tempat itu akhirnya berada di depan mata Raja. Ia melihat banyaknya nama yang tertulis di atas beberapa buah robekan kertas. Lalu di atasnya banyak sekali terdapat pecahan beling serta taburan bunga 7 rupa. Sejenak Raja bergidik ngeri saat menyaksikan pemandangan tersebut. Tidak bisa ia bayangkan bagaimana sakitnya yang dialami oleh para korban saat teluh beling itu menyerang mereka secara mendadak. Tampaknya manusia memang bisa kehilangan akal sehat jika sudah merasa tidak punya jalan lain. Bersekutu dengan iblis dan menyakiti manusia lain seakan adalah mainan bagi para pelaku teluh seperti nenek itu. Astagfirullahaladzim, gumam Raja merasa miris. Raja pun kemudian segera membuka tutup botol yang baru saja dikeluarkannya dari dalam ransel. Ia menutup kedua matanya selama beberapa saat ketika botol itu sudah terbuka. Raja pun berbisik membaca doa lalu segera menuangkan air yang ada di dalam botol ke atas semua kertas yang berisi nama-nama korban yang dilihatnya. Di bawahnya wanita tua yang saat itu sudah tidak berdaya mendadak tampak sesak nafas ketika polisi baru saja selesai memborgol tangan Vivi. Kedua mata wanita itu pun tampak melotot dan menatap ke atas dengan mulut terbuka lebar. Syifa memberi tanda untuk tetap menjauh dari wanita tua itu kepada para polisi yang membantunya. Syifa tidak mau ilmu-ilmu hitam yang belum terlepas dari tubuh wanita tua itu menyerang siapapun yang ada di sekitarnya. Tubuh wanita tua itu mengalami kejang-kejang tidak lama kemudian. Tepat pada saat Raja menyiram sebuah wadah tanah liat yang terus mengepulkan asap putih sejak tadi. "Dia kenapa itu Mbak Syifa?" tanya Jafar. "Sakaratul maut Pak Jafar. Mungkin memang sudah waktunya dia kembali kepada Allah," jawab Syifa tampak sangat tenang sekali. Raja terlihat menuruni tangga dan segera kembali ke sisi Syifa. Wanita tua itu masih tampak kejang-kejang di lantai. Vivi tampak histeris saat tahu kalau neneknya sedang mengalami sakaratul maut, sehingga polisi pun segera memutuskan untuk membawanya keluar dari rumah itu lebih dulu. "Sudah selesai, ritual teluh beling yang dia lakukan sudah dipatahkan," ujar Raja. "Alhamdulillah kalau begitu. Aku harap saat ini semua korban sudah melewati ruqyah tahap akhir. Mereka semua akan kembali membaik setelah ruqyah tahap akhir itu selesai.
tanggap Syifa atas laporan yang raja berikan. Wanita tua itu akhirnya benar-benar meninggal dunia tidak lama kemudian. Jasadnya segera diurus oleh pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan proses otopsi. Vivi benar-benar ditahan dan akan menerima dakwaan saat dia di kantor polisi nanti. Sementara Raja dan juga Syifa kini memutuskan kembali lebih dulu ke kantor milik Rian untuk bertemu dengan yang lainnya. Tugas mereka sudah selesai, kini hanya perlu ada sedikit penyelesaian bersama Rian. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian tetap terus dukung channel ini dengan cara subscribe juga dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini makin berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik. Terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf nih apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.